PGSD Talk Show Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di talk show HMP PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tapi sebelum kita berkenalan langsung dengan beliau, perkenalkan, halo, saya Femi Ruli, anggota Divisi Kesenian HMP PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua buat melihat bagaimana perbincangan kita mengenai dunia kewirausahaan ini. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kita kedatangan tamu spesial. Siapa sih beliau? Nah, beliau adalah salah satu dosen Universitas PGRI Yogyakarta, yaitu Bapak Agung. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama Dr. Ahmad Agung Yuwono Putro MPD. Jabatan fungsional sebagai lektor, tempat dan tanggal lahir Bantul 10 Mei 1984, beralamat kantor di Jalan PGRI 1 Sonosewu nomor 117 Yogyakarta, dan beralamat rumah di Depokan Kota Gede 2 148 RT 4 RW 1 Perenggan Kota Gede Yogyakarta. Beliau telah meluluskan mahasiswa sebanyak 25 orang strata 1. Dan mata kuliah yang diampu beliau di Universitas PGRI Yogyakarta adalah Ilmu Pengetahuan Sosial 1, Ilmu Pengetahuan Sosial 2, Pendidikan IPS SD, dan Pembelajaran Tematik. Beliau lulus S1 Manajemen di Universitas Gadjah Mada dan PGSD Universitas Negeri Yogyakarta, lulus S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi IPS Universitas Negeri Yogyakarta, dan S3 Ilmu Pendidikan Konsentrasi PSD Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, langsung saja nih kita menyapa beliau. Halo, selamat siang Bapak Agung. Selamat siang Mas Femi. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bapak selama pandemi seperti ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Tetap prokes yang jelas. Betul sekali Bapak. Tadi itu saya baca CV Bapak itu berbackground di pendidikan. Tetapi nah nih teman-teman yang harus diketahui, Bapak ini merupakan CEO dan founder dari Susu Murni Omaji. Tapi beliau berbackground di pendidikan tetapi mendirikan wirausaha, itu bagaimana ceritanya Bapak? Sebenarnya untuk usaha yang saya dirikan ini dulu waktu kuliah ya. Jadi bahkan ketika awal masuk kuliah di tahun 2006 gitu ya, sudah saya rintis gitu ya awal-awalnya. Jadi sambil kuliah tapi juga sambil merintis gitu. Betul sekali. Nah, padahal kan seorang mahasiswa itu banyak sekali tugas ya Pak, tapi kok bisa sambil mendirikan usaha tapi juga jalan tetap kuliahnya Pak? Untuk usaha karena bukan produk olahan ya, artinya susu gitu kan, susu jual mentah, mengolah cuma direbus kan, direbus dikasih rasa-rasa gitu, sehingga untuk pengolahan atau penyiapannya nggak terlalu memerlukan waktu yang banyak gitu. Nah gini Pak, kita itu sebagai mahasiswa nih Pak, kita itu mau mengikuti jejak Pak Agung lah sebagai wirausaha. Nah tapi kita sebagai mahasiswa tapi juga nggak tahu nih kita mulainya dari mana, kita langkahnya kemana. Itu kalau dari Bapak sendiri mulainya berwirausaha itu bagaimana Pak? Kalau untuk mulai yang jelas dari awal ya, dari pertama. Untuk mulainya melihat peluang ya dulu ya, karena sebenarnya untuk susu itu ya, susu ini kan bukan ide yang pertama gitu ya. Sebelumnya sudah ada macam-macam, buka laundry, terus buat catering pernah, terus buat sembako itu sempat jalan, namun karena mahasiswa gitu kan ya, harus banyak tugas juga, kita harus bertanggung jawab juga karena sudah masuk proses gitu ya, akhirnya menemukan susu ini yang nggak terlalu banyak memakan waktu gitu ya. Jadi bisa kuliah tetap jalan, wirausaha tapi tetap juga jalan. Nah, pernah nggak Bapak merasa malu gitu kan? Wah saya ini mahasiswa tapi kok saya jualan gitu. Pernah nggak di titik itu Pak? Kalau itu sama sekali belum pernah malahan gitu ya. Jadi karena mungkin ini faktor mindset gitu ya. Jadi dari kecil memang lebih bangga gitu ya kalau punya usaha gitu ya. Nah buat teman-teman buat di rumah ini yang pengen ikut wirausaha tapi kok malu sama gengsi nih,
contohnya Bapak Agung ini bisa sukses dari sampai sekarang ini karena beliau tidak malu. Nah, tapi mahasiswa sekarang itu masih ada sifat gengsinya itu loh Pak. Sifat gengsi ya. Iya, gengsi. Nggak mau ntar dilihatnya kok mahasiswa kok malah jualan nggak fokus gitu. Kalau dari Bapak ada kiat-kiat nggak Pak biar kita nggak ngerasa gengsi gitu? Oh, ada Mas ini ya. Jadi menurut saya ini ya, menurut yang saya amati, orang gengsi itu kan sebenarnya gengsi untuk melakukan usaha gitu ya. Ketika sebenarnya itu bukan malu karena mau usaha, namun malu karena merintis usaha dan pasti nggak laku gitu ya awal-awalnya gitu ya. Jadi malunya itu bukan malu punya usaha, tapi memulainya itu yang biasanya yang mahasiswa kadang-kadang takut terus jadi malu gitu. Nah, tadi takut untuk memulai, tapi bisa juga nggak sih Pak takut untuk gagal? Nah, termasuk takut untuk gagal itu. Pernah nggak Bapak ada di titik di mana, waduh kok usaha saya sedang turun, kok nggak ada omset masuk gitu Pak? Wah, itu sering sekali itu ya dulu ya, waktu awal-awal itu dimana karena usaha saya dulu kan awalnya dari gerobak gitu kan, gerobak ketika mau naik trotoar itu terus ngelimpang gitu, itu pernah gitu kalau untuk. Itu Bapak gimana responnya? Apakah Bapak aduh udah capek, atau waduh nggak bisa nih saya harus lanjut terus gitu? Oh, kalau untuk capek, untuk apa namanya rekoso atau apa itu kan sebenarnya ada di pikiran gitu ya. Jadi ketika sudah suka gitu ya, artinya suka berjualan, suka berinteraksi dengan orang-orang baru, itu saya rasa kalau cuma gerubak limpang, cuma capek itu bisa akan hilang dengan sendirinya gitu. Bapak kan memulai usaha karena dari kecil juga sudah dididik di keluarga kan Pak. Nah, itu kalau kita mau merintis usaha tapi kita nggak tahu nih izinnya orang tua bagaimana, kan pasti ada, kamu itu fokus saja kuliah, kenapa harus sok-sokan jual-jualan segala. Nah, itu ada nggak Pak? Nah, ini sebenarnya latar belakang saya itu, orang tua itu juga malah nggak setuju dulu ya. Jadi karena bapak saya juga guru, ibu saya juga guru ya. Terus bahkan saya ikut di ekonomi itu kan awalnya ide saya tuh mau usaha itu tadi toh. Terus berhubung orang tua ingin membelokkan tadi untuk jadi apa? Untuk jadi pendidik ya. Makanya saya bisa kuliah double di dua tempat itu karena itu sebenarnya malah. Oh, jadi karena awalnya ya karena keterpaksaan Iya, juga ya Pak. iya. Jadi buat teman-teman kalau terpaksa itu sebenarnya malah menghasilkan yang baik kalau kita nurut ya. Terus kalau sedang naik-naiknya itu Pak, usaha kan pasti ada naik turun lah. Kalau pas ada naik-naiknya itu apakah tetap ada trouble jika usaha kita sedang naik atau lancar terus Pak? Kalau usaha turun naik itu jangan harap gitu ya. Kalau jadi yang namanya usaha itu pasti turun, bukan apakah lancar-lancar terus, itu pasti ada titik turunnya gitu ya. Bahkan ya ada ketika mau mulai turun itu nanti akan naik terus, pasar itu kan nanti mungkin akan bosan gitu ya, mungkin banyak pesaing juga, mungkin seleranya juga berubah, itu pasti akan ada yang namanya penurunan gitu. Kalau ada penurunan itu langkah apa yang kemudian Bapak ambil buat bisa tetap eksis ada itu? Nah, untuk mencegah ya, bukan mencegah sih, tapi menghadapi ya ketika turun ya, itu tadi itu mindset itu, bahwa produk ini setinggi apapun, selaris-larisnya apapun tuh nanti pasti akan turun gitu ya. Jadi ketika sudah ada di puncak gitu ya, itu atau bahkan sebelum akan ke puncak itu sudah memikirkan itu ya, yang namanya inovasi gitu ya. Kalau di dalam dunia manajemen itu kan disebut inovasi gitu. Inovasi kalau di zaman sekarang ya Pak, inovasi itu kan banyak sekali ya Pak inovasinya. Buat mahasiswa itu inovasi yang paling bisa dikerah oleh mahasiswa itu apa Pak? Mungkin. Nah, itu inovasi sama seperti apapun ya, apapun itu produknya, apapun itu, mungkin bahkan keahlian ya, keahlian guru gitu ya. Ketika guru ini kan sedang menuju puncak gitu ya, menuju puncak, dan percayalah ya, suatu saat akan turun gitu, pasti itu kan produk life cycle namanya ya.
Produk life cycle itu daur hidup sebuah produk itu kan seperti itu. Agar ajek terus ya, maunya kan di atas terus gitu kan. Nah, itu ada yang memerlukan semacam yang namanya inovasi itu ya, entah inovasi. Kalau di iklan-iklan itu kan sebenarnya pembelajaran yang sangat banyak sekali pembelajaran gitu. Indomie, katakanlah Indomie itu kan sudah di puncak. Sebelum turun dia akan inovasi mengeluarkan produk baru. Macam-macam ya, sedap dan lain-lain itu kan juga seperti itu. Nah, nanti kalau nggak inovasi apa yang terjadi? Saya rasa juga banyak sekali produk yang tidak mau berinovasi itu akan tenggelam gitu ya. Contoh Nokia itu jelas. Contoh apalagi ya Yamaha apa itu sekarang, Yamaha Vision mungkin itu kan karena nggak ada inovasi, menurut saya itu terus tenggelam itu dan digantikan produk yang lain. Terus untuk mahasiswa, untuk inovasi ya kita lihat dulu apa yang menjadi usahanya gitu ya, produk apa yang ditawarkan ke pasar, terus seperti apa itu. Jadi inovasi itu mikirnya itu jangka panjang gitu. Jadi kalau produk ingin bertahan itu harus tetap berinovasi, harus melihat pasarnya seperti apa. Benar gitu sekali. Ya Pak. Terus kita kan mempertahankan produk juga melihat pasar, melihat konsumen itu. Apakah ada faktor lain yang harus kita lihat ya Pak jika kita ingin mempertahankan produk tersebut Pak? Ada Mas, itu tadi ada pesaing itu kan akan selalu ada, yang namanya pesaing itu akan selalu ada. Bahwa ketika saya ya jualan susu itu sudah ada lagi itu berapa yang ikut gitu ya. Itu mesti ada yang namanya pesaing itu. Terus nanti ini kan nanti kuat-kuatan gitu ya, bahasanya kuat-kuatan mana yang bisa memuaskan konsumen gitu ya. Jadi ya itu tadi itu inovasi, kita melihat apa ya, mungkin membuat diskon-diskon itu ya termasuk salah satunya. Nah, Bapak sendiri itu inovasi seperti apa yang Bapak lakukan untuk tetap agar produk Bapak eksis? Tadi kan ada susu murni Omaji itu, iya. Apakah Bapak juga melakukan inovasi atau dari awal sampai akhir seperti itu? Nah, itu untuk inovasi yang sekarang ya, karena dulu itu nggak ada GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood. Nah, untuk sekarang itu mungkin untuk pemasarannya atau penyalurannya bisa lewat itu. Pokoknya sesuaikan dengan zaman. Kita jaga kualitasnya, ada konsumen datang ya kita layani dengan baik, kualitasnya dijaga. Dan jangan lupa ini biasanya para pedagang atau entrepreneur ini kan kalau ada langganan gitu kan malah kurang gitu ya. Dengan pelanggan baru gitu, dengan yang baru itu akan lebih diperhatikan daripada yang lama. Padahal sebenarnya yang menjadi aset utama kita malah yang pelanggan yang bola-balik datang itu gitu. Konsisten berarti Pak. Itu, ya. Nah, menurut Bapak ini kan Bapak tadi dari keterpaksaan ya. Dari keterpaksaan orang tua ya. Keterpaksaan orang tua tuh berarti skill itu butuh nggak Pak? Untuk skill itu sebenarnya skill itu mengalir saja. Artinya begini, orang susah membuka usaha itu kan hanya ada di pikiran gitu sebenarnya. Tetapi ketika sudah terjun ke lapangan, nanti akan menghadapi kebingungan, loh ini mana nggak ada satupun, itu mesti akan terjadi. Jadi menurut saya yang paling pertama kali dibutuhkan itu adalah pengalaman ya. Jadi ketika anggap saja lah ini ya, saya pernah buka usaha. Untuk membuka usaha lagi itu orang yang sudah berpengalaman itu akan lebih sangat gampang daripada orang yang belum pernah sama sekali gitu. Intinya mau mencoba. Kalau nggak coba kita nggak tahu ke depannya kita bakal bagaimana. Nah Pak, ini kita ada beberapa pertanyaan. Kita sebelumnya sudah membuka Q&A di Instagram. Nah, ada beberapa sahabat PGSD ini yang bertanya, tapi kita memilih 3 terbaik menurut kita. Pertama dari @safiraif, pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kita dapat konsisten dalam berwirausaha sampai meraih kesuksesan? Caranya jangan gampang menyerah, itu tadi itu. Yang pertama suka dulu lah ya. Orang kalau sudah suka itu kan apapun itu ya, itu akan dikejar gitu kan ya. Konsisten, sabar gitu ya. Jangan mau dagang itu kayak seperti tadi gelombang-gelombang, wah
Biasanya di awal-awal ini aja kok susahnya itu, tapi nanti kalau sudah 3 bulan ya, 3 bulan pertama itu cobaannya sangat panjang, sangat berat gitu ya. Setelah 3 bulan nanti akan lebih mudah itu, seperti itu. Tapi anak zaman sekarang itu nggak punya rasa sabar itu loh, Pak. Maunya pengen kok nggak sukses-sukses, kok tetap ada di titik bawah terus. Itu gimana cara biar kita tuh bisa tetap survive? Itu keuletan terus kesabaran anak-anak itu mungkin kita arahkan ya, bukan kita arahkan ya, tapi kita perlu kenalkan gitu ya yang namanya pasar modal di sana. Itu kalau nggak mau repot itu kan resikonya lebih tinggi. Kalau saya juga merasa itu kalau buka usaha itu kan itu memang resikonya lebih tinggi gitu, di samping resiko modal, waktu itu banyak. Tetapi kalau memang karakternya seperti itu gitu ya kita arahkan ke pasar modal saja. Ini saya juga sedang pelan-pelan ke sana gitu. Nah, tadi Bapak menyinggung modal tuh, kita mahasiswa tuh kan masih banyak yang mengandalkan orang tua. Nah, Ya, betul. Kita bisa dapat modal itu bagaimana ya, Pak? Kan wirausaha itu pasti butuh uang yang Benar. banyak itu. Apakah ada cara agar kita mendapat modal? Baik, kalau saya dulu ya, saya itu berjualan untuk cari uang gitu ya. Jadi bukan punya uang terus mau jualan, bukan seperti itu dulu maksud saya. Artinya apa yang ada itu saya manfaatkan dulu. Nanti ini salah satu kunci agar usaha sukses itu harus yang pertama hemat gitu ya. Jadi tahu bagaimana susahnya payah itu untuk mengeluarkan uang itu, mikirnya berulang-ulang loh. Ini saya 50.000 ini mungkin kalau susu ini harus 7 ya, 6 sampai 7 cup itu kan. Ini mosok minta anggo kayak gini ya, itu akan berpikir gitu. Jadi ketika modal ya kita seadanya dulu gitu ya. Jadi karena kita buka usaha itu mau cari uang, bukan punya uang dulu terus buka usaha, itu yang salah menurut saya. Jadi modalnya apa ya? Modalnya yang kita punya ini gitu ya. Seperti itu. Berarti mindset sekarang kita itu harus diubah ya. Jadi apa yang ada kita kembangkan, bukan Benar. kita mencari apa yang baru. Nah, Benar. ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari @Rafif Ilham. Dia bertanya, cara promosi usaha peyek yang mudah dilakukan jika pelaku usaha tersebut kalangan ibu-ibu. Jadi mungkin ibunya Mas Rafif ini punya usaha peyek, tapi beliau bingung bagaimana cara memasarkannya karena ibu-ibu. Seperti itu, bagaimana Pak? Ini ada inti dari dari orang jualan gitu ya. Kan ada produk place promotion ini, 4 bauran pemasaran ya, 4P ini tadi. Kalau terlanjur sudah punya keahlian membuat peyek gitu ya, dan peyeknya itu enak gitu ya, saya rasa gini, ketika orang mau usaha dulu itu kan yang pertama kali itu kita riset pasarnya. Jadi pasar ini butuhnya apa, baru kita membuat produk yang cocok. Itu resikonya akan bisa tertekan gitu ya. Tapi ketika sudah punya keahlian membuat peyek itu artinya kan berarti sudah menentukan produk sendiri dulu, baru akan menjualnya gitu ya. Itu strateginya. Kalau peyek itu kan pasarnya itu kan ibu-ibu gitu ya. Kalau mahasiswa kan peyek ya mungkin ya ada sih dititip-titipkan seperti itu. Jadi ini malah bisa mencontoh ya, mencontoh itu. Jadi artinya mengadopsi penjual peyek yang sukses gitu ya. Kalau di Bantul itu mungkin ada Mbok Tumpuk, ada siapa lagi itu yang peyek teri itu juga ada. Itu kita bisa mengadopsi sebenarnya gitu ya. Melihat sekitarnya juga ya Pak berarti. Dan pelan-pelan diinovasi gitu. Jadi dasarannya seperti itu gitu. Kita membuat ada celahnya gitu. Mungkin kita tutupi itu gitu ya sebenarnya. Mungkin bisa peyek yang biasanya kacang kita ganti apa, terus dikasih topping-topping. Mungkin mahasiswa atau anak-anak muda bisa tertarik juga Pak. Bisa sekali. Kemudian pertanyaan dari @Woro Amanda. Nah, halo Kak, mau tanya, sebagai mahasiswa PGSD, bisnis apa yang cocok ini sesuai bidang kita? Bisnis apa yang cocok sesuai mahasiswa PGSD ya?
Eh, Sebenarnya gini, bisnis atau orang jualan tadi kan betul sekali. Saya bilang begini, orang itu rugi kalau enggak jualan gitu gampangnya. Kenapa enggak rugi? Karena uang itu ya. Uang itu kan paling banyak beredar di penjualan itu. Bahkan ada rezeki itu kan 9 pintu kekayaan itu kan dari perdagangan itu. Jadi kalau mahasiswa mau berwirausaha atau menjadi entrepreneur yang cocok ya itu tadi itu kita lihat pasarnya dulu aja gitu, jangan agar meminimalisir resiko kita lihat pasarnya butuh apa kita sodorkan gitu. Kalau belum punya uang itu tadi karena masih mahasiswa ya kita bisa menjual ilmu gitu ya, menjual ilmu kita gitu ya, ataupun ada yang namanya kita ambil barang terus kita bantu promosikan, nanti kalau ada yang beli kita ambil di situ. Ini juga pernah saya lakukan ketika saya jualan madu gitu ya, karena seperti Pak Juang itu dulu jualan madu ya, saya juga pernah seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus pandai melihat ini pasarnya tuh maunya apa ya. Bener, ini itu yang sangat meminimalisir risiko gitu ya, daripada kita punya produknya terus ini dijual kemana ya, itu kan belum tahu pasarnya malahan. Tapi Pak, kalau misalnya kita sudah terlanjur membuat suatu produk, ternyata produk tersebut tidak sesuai di pasar yang pasar inginkan. Nah, apakah kita perlu terus melanjutkan produk tersebut sampai pasar mau menerima, atau seperti yang Bapak katakan tadi kita memerlukan inovasi, Pak? Sebenarnya kan konsumen itu membeli itu kan untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan primer, untuk memenuhi kebutuhan misalnya makan atau dimakan atau untuk bergaya. Nah sebenarnya kan kita jualan, orang konsumen itu beli itu karena membutuhkan. Nah jadi ketika kita sudah punya produk gitu ya, terus ini produk ini mau dijual kemana ya gitu. Misalnya tadi peyek gitu ya, saya punya peyek gitu ya, sementara pasar saya atau saya dekatnya di kampus ya, kira-kira saya bisa nggak ya menjual peyek ini untuk mahasiswa gitu ya. Nah itu harusnya ya perlu yang namanya inovasi tadi gitu ya, untuk agar si peyek ini bisa diterima di lingkungannya itu. Karena kecuali kalau punya modal lebih itu mungkin bisa dibawa ke daerah lain gitu ya yang membutuhkan peyek itu tadi. Berarti inovasi itu sepenting itu ya di dunia wirausaha. Penting. Nah, kita kan mahasiswa PGSD nih Pak, kita sangat-sangat buta tentang apa itu marketing. Nah, sebenarnya gimana sih kita bisa memulai memarketingkan sebuah produk gitu Pak? Menurut saya ya, pemasaran atau marketing kan merupakan inti gitu ya. Inti dari sebuah usaha itu kan marketingnya itu. Kita ya itu tadi, ketika kita punya produk terus bagaimana marketingnya, kita lihat pasarnya, kira-kira pasar ini pasar mana yang bisa menerima produk saya gitu ya. Itu ya, apalagi sekarang kan sangat gampang sekali, banyak online market online itu tadi gitu ya. Jadi kembali lagi kita harus pandai-pandai melihat situasi sekitar kita, menilai pasar, apa sih yang pasar butuhkan. Nah kita bisa masuk ke dalam tersebut dan mengeluarkan produk tersebut. Nah jadi dari obrolan kita kali ini, buat mahasiswa di luar sana yang pengen nih memulai usaha tapi kok nggak tahu gimana, nah tadi sudah Bapak Agung jelaskan bagaimana caranya. Nah buat teman-teman di rumah, jika kalian pengen banget nih beli susu atau bisa pengen ada acaranya di rumah, membutuhkan minuman nih, bisa sekali menghubungi Instagram @susu_sapi_murni_omaji buat mungkin bisa diperkenalkan kepada teman-teman atau keluarganya, atau mungkin bisa Pak menghubungi Bapak langsung. Bisa. Nah, nanti akan kita sertakan nomor Bapak di bawah di link komen ya teman-teman semua. Saya rasa cukup sekian perbincang-bincang hari ini dengan Pak Agung di podcast kewirausahaan. Jangan lupa untuk mensubscribe
channel HMP PGSD UPY dan like, share, dan komen. Dan saya Femiruli Samiun sebagai host dan Pak Agung sebagai narasumber minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai bertemu di talk show selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.